Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kami di Sambil Santai bersama saya Maya. Mbak I, Linda. Semoga kita semua tetap sehat, lahir batin, Amin. amin. bahagia, Amin. berlimpah rezeki, dan tetap semangat. Amin. Semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap bahagia. Amin. Baik bahagia lahir maupun bahagia batin itu paling penting. Ngomongin bahagia lahir dan batin, gimana kalau kita bahas tentang kesehatan mental atau bisa disebut dengan apa? Mental health. Apa itu mental health? Mental health adalah siapa yang mau menjelaskan? Gak apa-apa, Bu Maya aja. Oke. Mental health adalah yang saya tahu ya. Mohon maaf kalau salah. Ini yang saya tahu. Mental health adalah menjaga keseimbangan antara pikiran dan emosi dan perilaku supaya kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Begitu menurut saya. Hidup banyak banget tantangan ya. Banyak banget. Hidup itu banyak banget tantangan. Terkadang hidup itu bukan cuma bahagia, ada sedih, susah, pokoknya seperti itulah. Susah, senang, bahagia pasti ada dalam hidup kita semua. Iya. Ya kan, Mbak? Betul. Jadi kalau kita bicara mental health itu pada dasarnya kan semua orang itu pengen bahagia ya. Dan untuk menjadi bahagia itu masalahnya kadang banyak orang yang menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya, misalnya dia harus menghadapi kesedihan atau kesulitan, bahkan kadang kesulitannya itu ada orang yang ini loh, yang bertubi-tubi gitu loh, ya kan? Yang ini belum beres, ada lagi, ini belum selesai, ada lagi, ini lagi. Jadi mungkin secara individu itu pun berpikir bahwa ini kenapa ya? Apalagi aku gitu kan? Apalagi nih gitu, maksudnya ini kenapa sih kok gue istilahnya apa ya, kok gue sial banget gitu istilahnya, kan bisa juga tuh dialamin kayak gitu. Berarti itu menyalahkan diri sendiri kalau kayak gitu, Mbak? Mungkin pada awalnya dia baru mempertanyakan sebetulnya ada apa gitu loh. Nah, mungkin dia akan berusaha mencoba mencerna apa yang terjadi, kemudian ya istilahnya kayak mencoba mengatasinya sendirilah gitu lah istilahnya. Tapi kalau melawan dulu kali ya. Iya, jadi kan mempertanyakan dan melawan, pengennya tuh kok gini, jadi pengennya sih menjadi sesuatu yang lebih baik gitu loh. Cuman yang susah itu adalah kalau ada banyak faktor di luar diri kita sendiri itu yang membuat situasi dan kondisi menjadi istilahnya lebih buruk gitu ya. Misalnya teman yang tidak menyenangkan, atau apa ya, atau pekerjaan yang kurang sesuai, atau misalnya punya terlalu bos banyak tekanan gitu. Terlalu banyak tekanan, betul kata-kata itu. Jadi mungkin itu yang bikin lama-lama itu kita menjadi capek berpikir terus gitu istilahnya, meledak lah gitu ya. Jadi akhirnya dia kalau misalnya dia belum punya jalan keluar dan dia pendem sendiri itu bisa meledak. Bisa meledak. Nah, ada nggak untuk menghindari hal-hal seperti tadi Mbak bilang itu, misalkan hal kecil yang bisa dilakukan langsung di rumah sendiri, misalkan itu apa, Mbak? Mungkin kita bisa melakukan hal-hal kecil yang kita sukain kali ya di rumah gitu loh, istilahnya kayak misalnya olahraga atau tetap tetap ketemuan dengan teman, udah gitu melakukan hal-hal yang kita suka, itu kayak hobi lah, kayak hobi itu termasuk sesuatu yang kecil tapi ini bisa kita lakukan gitu loh. Cuman masalahnya kalau orang sudah menjurus yang disebut sebagai mental health itu kan dia kadang nggak sadar ya, bahwa dia itu sedang dalam keadaan yang sulit lah istilahnya. Nah, biasanya orang-orang kayak gitu tuh malah nggak pengen juga melakukan kegembiraan yang bisa bikin dia keluar dari itu. Semangat lah gitu. Berarti dia menikmati kesedihan itu berlarut-larut berarti ya. Nggak menikmati. Sebetulnya dia tidak menikmati, tapi karena dia nggak tahu jalan keluarnya apa, jadi dia kesannya kayak terbawa terus kan. Jadi berlarut dalam kesedihannya. Betul, kayak keseret aja terus gitu loh. Apalagi ya itu tadi saya bilang, kalau faktor luar itu semakin membuat situasi itu menjadi makin sulit gitu kan. Jadi dia kayak yang udah arusnya tuh kayak yang
aduh gue udah coba ini nggak bisa, gue coba ini nggak bisa, ditambah lagi gue dimarahin sama itu misalnya kayak Iya. gitu ya gitu. Jadi Tapi untuk orang sekeliling kan seenggaknya bisa ngelihat harusnya ya. Kita kan hafal nggak sih Nggak semua masing-masing? nggak semua orang Nggak peduli gitu. dengan orang lain masalah. Biasanya orang-orang terdekat aja ya. Iya, Betul. maksudnya orang terdekat gitu. Kalau ngelihat kan harusnya ya Iya, mencoba. betul. Sebaiknya sih semua orang itu peduli ya Peduli. satu sama lain, terutama setidaknya sama keluarga Orang lah lain. ya, atau tetangga terdekat atau teman dekat gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berubah, yang tadinya orang ini ceria terus tiba-tiba jadi pendiam, Pasti tanda tanya ya. pasti Ada ya sesuatu lah. aneh aja gitu kan istilahnya. Atau sebaliknya juga gitu loh kan, yang tadinya pendiam terus tiba-tiba jadi cerewet gitu kan juga itu bisa tanda stres juga loh. Iya, Gitu. betul. Iya. Nah, jadi yang bisa dilakukan apa Bu Maya tuh? Yang bisa dilakukan ya selain merawat diri, merawat Mencari fisik, bantuan. itu Mbak bilang tadi hobi, itu bisa olahraga. Bisa olahraga. Bisa olahraga. Dengan olahraga itu kita bisa ya paling tidak bisa seneng lah, bisa happy gitu Betul, kan, ketemu betul. orang, ketemu teman-teman gitu. Terus bisa ya misalkan kalau kita hobinya bikin kue boleh lah kita Betul, bisa gitu kan. betul. Dan istirahat yang cukup. Biasanya pemicunya itu banyak. Misalkan kita udah ada masalah nih, misalkan apapun lah dari manapun masalah itu. Tiba-tiba kita dengan kurangnya istirahat itu bisa makin makin Iya, pusing gitu. iya. Dan biasanya tidur pun memang terganggu. Betul. Usahakan tidur Cukup ya. cukup lah gitu. Cukup. Istirahat yang cukup gitu. Seperti itu. Dan bisa juga ketemu teman, misalkan ngobrol. Terus harus berani bilang tidak. Nah, itu Terus juga berani gimana bilang tuh, Bu tidak. Linda? Banyak loh tapi orang yang memang nggak bisa loh. Berarti itu karena nggak enak gitu ya awalnya tuh. Iya, Berani bisa. bilang tidak. Karena kan sebetulnya hubungan antara satu orang dengan yang lain itu kan mau nggak mau dipengaruhi oleh dominasi. Jadi mungkin salah satu bisa menjadi lebih dominan daripada yang lain kan. Tapi ada kasus di mana dominannya itu berlebihan gitu loh. Sementara yang ini tuh Jadi orang harus nurut dia terus gitu. betul, ada yang kasus seperti itu kan. Nah, untuk kasus-kasus gitu tuh kita harus belajar untuk menyatakan tidak atau tidak setuju dengan kalau itu memang kita nggak tidak setuju, suka cocok. atau tidak srek, ya udah bilang aja bahwa enggak deh, aku enggak dulu deh sekarang gitu loh. Lo sama yang lain dulu aja lah gitu istilahnya. Enggak masalah lo bilang gitu. Kalau misalnya sudah sampai terjadi pemaksaan misalnya, apa pergi aja gitu ya. Gimana caranya lah kalian menyatakan apa yang kalian rasakan bahwa kalian tidak setuju ya tidak setuju gitu ya. Itu normal sebetulnya. Kita bisa mencari bantuan, Mbak. Misalkan kita ke temen nih. Ya udah, misalkan kita temen deket, misalkan ada temen yang dianggap kita deket banget, misalkan bisa ketemu enggak, misalkan gitu ya. Ya udah, bisa ketemu, aku mau ngobrol nih. Gitu. Iya betul. Berarti itu kita kalau udah merasa lelah gitu ya, Betul. langsung cepet nyari bantuan gitu. Nyari Misal, bantuan. paling tidak kita itu nggak minta dibantu, paling tidak didengarkan loh gitu kan. Betul. Kita ceritakan aja. Curhat aja. Hanya ingin didengarkan itu bisa mengurangi beban dalam diri kita. Masalah Kalau wanita sebetulnya gampang aja ya. Biasanya kan wanita itu makhluk pengomel ya. Jadi Jadi mau stres nggak stres atau mental health-nya baik apa nggak baik, tetap aja pengennya ngomel gitu. Jadi mungkin bagusnya dari sisi wanita yang bisa mengekspresikan itu adalah dia biasanya lebih terhindar daripada mental health loh. Dia lebih kan cerita aja gitu kan istilahnya, apa-apa disampaikan, disampaikan. Jadi dia nggak pendam gitu loh. Nah, cerewet. Betul. Nah, biasanya emang kalau orang-orang yang mengalami mental health itu karena itu semua dia pendam. Iya, akhirnya meledak suatu saat. Dia pendam itu either dia merasa takut untuk menyatakannya atau dia sendiri kayak kebingungan gitu loh dengan sih sebenarnya, lebih sungkan untuk ngungkapin betul. masalah dia sendiri. Bukan masalah takut ya, tapi sungkan ya. Jadi dia berpikir bahwa mungkin orang lain itu tidak akan tertarik dengan cerita dia. Iya. Atau minder lah ya jatuhnya. Orang lain itu itu tidak bahaya akan loh. Bisa membuat sakit gitu. Ya iya, itu makanya namanya mental health itu. Sakitnya benar-benar itu aduh, jangan sampai berlarut-larut lah kalau misalnya ada yang ngalamin kayak gitu. Jadi karena ya itu tadi puncak dari yang namanya mental health itu sebetulnya kan cuma 2 pilihan ya. Iya. Apa itu Bu Linda? Pemulihan dan kemunduran. Maju untuk lebih baik, memperbaiki atau malah mundur. Artinya depresi. maju mundur gitu bisa maju itu kita
memperbaiki, terus cari solusi. Dia sadar Dia ya sadar, dia bahwa menyadari. dia sedang mengalami kelelahan, Ya, dia betul. sedang merasa bahwa hidup yang dia hadapin itu terlalu berat gitu. Jadi Sehingga harus berbagi. dia akan mencari jalan, Mencari solusi. untuk mengatasi itu. Betul. Itu artinya pilihannya adalah pemulihan ya. Pemulihan. Nah, Kalau kalau kemunduran. pilihannya itu sih itu bagus sekali dan Iya. itulah yang diharapkan dari semua orang yang sedang mengalami mental health. Iya. Nah, masalahnya itu ada satu lagi pilihannya kan. Depresi. Nah, Depresi. ada satu kemungkinan ini yang sebetulnya tuh agak mengerikan gitu loh. Terpuruk ya berarti harus. Betul, bahasanya tuh sebetulnya kalau bahasa orang dulu tuh terpuruk, artinya tuh dia bukannya mencari solusi dari masalahnya, dia tahu dia merasa stres atau dia merasa lelah, istilahnya anak muda sekarang apa burnout gitu ya istilahnya. Nah tapi dia kayak buntu gitu loh, Ya. dia kayak nggak tahu apa yang dia harus lakukan, dia lupa bahwa dia punya teman gitu loh. Jadi dia makin lama itu kayak ya udah makin di rumah sendiri, dia malah mengisolasi dirinya dari teman lain gitu. Nanti akhirnya Putus asa. dia akhirnya bermain dengan pikirannya sendiri. Bahaya untuk dirinya sendiri dan bisa bahaya untuk orang lain. Betul. Karena ya itu tadi ya, banyak yang berkecamuk. Karena ya itu makanya pentingnya punya teman itu. Berteman. Kita bisa bercerita. Kita tuh tidak berharap bantuan atau tidak berharap solusi misalnya ya. Paling tidak kalau kesal kita tuh diterima, didengarkan gitu loh. Tapi ada memang yang teman, misalnya kita mau ngomong sama teman, tapi karena teman kita tahu kurang, jadi kita mau ceritanya pun ya artinya carilah teman yang menurut kita tuh tepat untuk kita sampaikan apa yang kita rasakan. Percaya deh, pasti ada aja teman kita itu yang peduli ya. Peduli sebetulnya. Peduli itu bukan dalam arti dia gimana ya, setidaknya cuma pengen bisa mendengar apa yang kita sampaikan aja, itu udah temen banget lah itu. Iya, pendengar yang baik. Itu bestie banget dah gitu loh. Meskipun dia cuma diam atau dia paling sesekali menimpali, ya udah sabar, misalnya kayak gitu. Itu ini banget, dan keluarkan aja itu ke teman yang kayak gitu tuh. Nggak apa-apa. Nanti suatu saat juga teman itu akan merasa bahwa oh iya ya gue bisa nolong dia ya gitu istilahnya kan gitu loh. Dan bisa bermanfaat untuk bisa temannya. bermanfaat untuk temannya. Terus apalagi ya? Jadi simpulannya apa? Simpulannya itu jadi kesehatan mental itu sama dengan kesehatan fisik. Maksudnya yang harus kita jaga seperti kita menjaga fisik. Benar. Sebagaimana fisik yang perlu sehat, mental itu juga perlu sehat. Gitu. Memahami diri sendiri. Itu sangat penting. Menerima kekurangan kita. Benar. Jadi kelebihan juga sih. Iya. Ada kelebihan mah jarang kali kelihatan. Tapi mungkin ada juga orang yang minder dengan kelebihannya gitu loh. Mungkin minder dengan kelebihannya. Ya mungkin dia tuh orang yang super atau yang pinter banget misalnya. Kemudian dia akhirnya dibully tuh sama yang lainnya. Ala lu kutu buku lu misalnya kayak gitu kan. Akhirnya dia merasa nggak pede kan dengan kelebihan dia, padahal itu kan baik banget gitu loh. Tapi ada kasus di mana orang-orang itu merasa nggak pede aja dengan kelebihannya, jadi harus bangga dengan kelebihan dan kekurangan kita gitu lah. Menghargai diri sendiri. Cintailah diri sendiri. Cintailah diri sendiri itu termasuk itu tadi ya, bilang enggak itu ya. Iya. Karena kalau orang yang nggak bisa bilang tidak, itu bahaya banget. Otomatis kan memaksakan. Terus dia jadi ngikutin orang lain tapi hatinya nggak suka gitu ya. Itu memaksakan. Memaksakan tuh otomatis kalau kita terpaksa apapun itu nggak happy ya. Iya. Kalau kita happy kan nggak maksa itu. Nggak happy. Jadi ya menikmati lah. Jadi apa ya, pahami aja diri sendiri. Kalau memang merasa sedang lelah, capek, ya udah, misalnya setidaknya kita tahu kemampuan kita lah, batas kemampuan kita di mana dan kapan istirahat ya. Kapan istirahat. Terus misalnya memang merasa bahwa gue capek gue pengen jalan-jalan dulu, atau istilahnya kalau misalnya lagi sedang bekerja tuh ya mungkin cuti dulu lah gitu ya. Cuti dulu entah sehari atau 2 hari ya, entah ngapain, meskipun di rumah cuman tidur aja pun nggak masalah, yang penting kita diam dulu dari otak. Otaknya istirahat. Otak dan hati ya kayaknya ya. Hatinya di kalau orang Jawa tuh nyebutnya dilerem-lerem gitu lah. Ya udah, pokoknya cintai diri sendiri ya.
Jadi teman-teman dimanapun berada, jika di saat ini sedang mengalami apa ya? Aduh jadi sedih, jadi mengalami sedang tidak kesedihan lah. baik-baik lah, tidak baik, Sedang hidupnya tidak lagi baik-baik. sedang tidak baik-baik. Percayalah, pasti ada jalan keluar. Apapun itu, selain kita doa, kita masih banyak teman di sekitar kita, insya Allah akan memahami. Kita tetap semangat, jangan putus asa. Dan ada kata-kata yang sangat bagus sekali nih. Aduh jadi sedih saya ngomongin ini. Jadi gini ya, ini buat teman-teman semua. Hidup nggak selalu mulus. Kadang kita jatuh di titik paling gelap. Tapi di setiap gelap ada cahaya kecil untuk pemulihan hidup kita. Ya kan? Sedih ya. Ikutan sedih. Ingat, kamu tidak sendiri. Lukamu saat ini bukanlah suatu akhir ya. Beri waktu buat dirimu sendiri, beri waktu untuk dirimu sembuh, tumbuh dan bahagia. Dan menemukan cahayamu lagi. Kamu pantas bahagia. Tetap semangat Bahagia. buat semua teman-teman dimanapun. Sedih aku. Kan? Pokoknya tetap semangat. Semua orang punya masalah. Semua orang tidak akan selalu hidupnya bahagia. Entah itu diuji dengan keuangan, kesulitan, kesehatan, iya, betul, atau apapun betul. itu. Pokoknya tetap Betul. semangat. Kita tidak sendiri. Kita banyak teman. Kita punya Tuhan. Mari kita jalan bersama. Kita berhak bahagia. Jadi Cintai diri sendiri. mulai aja langkah kecilmu. Nanti kita jalan bareng-bareng. Oke, tetap semangat ya teman-teman Terima ya. kasih. Assalamualaikum.